apa iya butuh duit gitu? Apa iya ini pingin dapat tambahan? Tapi ini kan ngomong sama teman-teman gitu ya, bercandanya begitu saya. Tapi kalau secara tadi ya, secara hukum dan logika, saya nggak ketemu jawabannya. Kenapa sekarang? Apakah kasus ini kan banyak di luar diperbincangkan terkait dengan situasi politik gitu? Bisa jadi sih. Bisa jadi. Pak HT katanya untouchable, nggak pernah kalah kalau di dalam hukum. Nggak pernah kalah ya? Iya, hampir nggak pernah Gitu ya? kalah ya di dalam persoalan-persoalan korporasi ya. Mungkin gini, kalau jawaban saya gini, ya kalau nggak salah ya nggak kalah kan gitu. Mungkin terus dirasa oleh JNNP dan direksi komisaris di sana bahwa mereka rugi atau apa gitu kan, karena karena ya Unibank ditutup dan sebagainya, makanya muncul gugatan ini. Cuman kalau saya mau bilang begini, kadang kalau kita nggak pandai menari, jangan lantai yang disalahkan, gitu. Halo, jumpa lagi kita dengan Podcast 9, sebuah podcast yang didirikan oleh 9 lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan membahas masalah-masalah yang dihadapi publik dan negara secara berimbang dan objektif. Sebelum memulai, kami selalu mengingatkan, tegakkan hukum dan berikan keadilan. Belakangan ini sedang ramai perseteruan antara dua pihak, yaitu antara MNC Group yang dalam hal ini pada perusahaan MNC Asia Holding Tbk yang di dalam saham tercatat BHIT dengan perusahaan yang cukup besar juga, yaitu Citra Marga Nusapala Persada atau CMNP. Kedua perusahaan ini berseteru dan kasusnya sudah ke pengadilan. Dan inilah kasus yang besar, paling besar yang pernah dihadapi di Republik Indonesia, yaitu CMNP menggugat MNC sebesar 103 triliun. Perseteruan ini menjadi perhatian publik. Podcast 9 selalu tampil berimbang. Oleh karena itu, Podcast 9 menampilkan kedua belah pihak yang berseteru, yaitu MNC Asia Holding dan juga nanti CMNP. Nah, kali ini narasumber kita adalah pengacara dari pihak MNC Asia Holding Tbk dari Raja Wali Law Firm, yaitu Bung Chris Taufik. Selamat datang Bung Taufik di Podcast 9. Iya, terima kasih sudah diundang ke sini. Ya. Sehat Pak Taufik? Sehat, alhamdulillah sehat. Pak Taufik juga seger. Ini kan kasus ini menarik perhatian ya, dan melibatkan perang di media sosial juga. Ya. Ini bisa nggak Pak Taufik sebelum kita mulai menjelaskan nih kenapa kasus ini bisa muncul gitu ya? Mungkin dari awal gitu ya, supaya publik juga lebih paham gitu Pak. Oke, kalau rame di media sosial ya karena ini kan melibatkan nama-nama yang memang menarik untuk diperbincangkan gitu ya. Cuman saya kan dalam hal ini kan saya memang mendapat kuasa dari MNC Asia Holding Tbk ke law firm yang kami bentuk bersama teman-teman Perisai Raja Wali. Dari situ kami pelajari dokumennya. Jadi ini pertama ini sebenarnya sudah bukan kasus ya. Ini transaksi yang sudah lama sekali sebenarnya. Tahun 99, jadi sekitar 26 tahun yang lalu.
Dan kalau saya lihat dari dokumen yang ada, sebenarnya kita bisa bagi menjadi 3 sequence gitu. Sequence pertama itu, ini sampai saya catat nih, takut meleset nih. Sequence pertama itu katakanlah kalau kita mau ambil terminologi waktu itu 12 Mei 99 sampai 26 Mei 99. Apa sequence pertama ini? Sequence pertama ini adalah di mana PT MNC Asia Holding Tbk yang waktu itu bernama Bakti Investama itu mendapat penunjukan dari Unibank. Ini Unibank Bank ya. Ini penunjukan resmi untuk menjual produk investasinya Unibank yang bernama NCD gitu. Dan itu ada penunjukan yang saya bawa. NCD itu medium negotiable certificate of deposit. Negotiable certificate of deposit. Iya, ini ada. Ya, mungkin bisa saya tunjukkan. Ini penunjukan resmi dari, ini kop suratnya Bakti, dikirimnya ke Unibank. I'm pleased to offer to arrange. Jadi dia Bakti menawarkan diri, boleh nggak untuk mengarrange NCD yang dikeluarkan oleh Unibank. Kemudian Unibank bilang oke, gitu. Gampangnya gitu, dia bilang oke. Makanya di sini terus ditandatangani sama Unibank waktu itu vice president dan direkturnya gitu. Oke, boleh menjual. Nah, kemudian BHIT setelah mendapat penunjukan, dia menawarkan ke JMNP gitu. Terus JMNP oke, dengan dia akan ambil itu NCD, sehingga ya terjadi transaksi begitu. Setelah terjadi transaksi selesai. Jadi sebelum dilanjutkan, sebenarnya ya kalau ini berjalan, apa sih untung masing-masing pihak? Untung buat MNC Asia Holding apa? Buat CMNP apa, buat banknya apa gitu. Kalau untuk untuk Asia Holding kan dia dapat fee sebagai arranger gitu. Kalau untuk CMNP kalau semua berjalan smooth itu maka dia bisa menguangkan ke Unibank dan Unibank bayar. Gitu. Dia dapat untung dari situ, Iya, dia dapat untung dari situ. Nah, Unibank sendiri untungnya apa? Nah, waktu dia keluarkan ke CMNP kan CMNP juga bayar, gitu. Jadi ya saling menguntungkan gitu. Nah, terus balik ke yang tadi penjelasan saya, ketika transaksi itu sudah selesai, maka keterkaitan BHIT dengan CMNP ya selesai, kan transaksinya sudah selesai. Nah, sequence kedua kalau saya bagi itu terjadi 27 Mei 99 sampai 29 Oktober 2001. Apa yang terjadi selama periode itu? Selama periode itu CMNP koresponden sendiri dengan Unibank. Ini bukti-buktinya juga saya bawa. Jadi setiap NCD itu dikonfirmasikan oleh Unibank. Contohnya ini saya kasih contoh satu nih. Dia tulis ini CMNP kan, kop suratnya CMNP. Dia tulis surat ke Unibank. Ini banyak nih, banyak seperti ini. Dengan hormat, judulnya kan permohonan verifikasi negotiable certificate of deposit NCD Unibank. Dengan hormat, bersama ini kami mohon bantuan pihak PT Unibank untuk memeriksa keabsahan negotiable certificate of deposit NCD Unibank senilai, di sini ada nilainya masing-masing kan, yang dikeluarkan tanggal 25 Mei 99 dengan perincian sebagai berikut. Ada perinciannya. Demikian bantuannya, hormat kami PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk. Terus di sini telah memeriksa keabsahan NCD Unibank, ditanda tangan sama Unibank. Jadi masing-masing NCD itu sudah di approve oleh Unibank bahwa itu benar gitu. Terus di samping itu Unibank juga mengeluarkan yang namanya letter of undertaking. Ada nih letter of undertaking. Artinya dia bilang the issuer itu Unibank may from time to time issue such NCD in bearer, jadi NCD atas bawah. Terus the issuer wishes to enter into this LOU, letter of undertaking, with any holder. Jadi
ini mengikat kepada semua pemegang NCD yang diterbitkan oleh Unibank. Terus the issuer agree to make all payment. Jadi dia sepakat untuk bayar semua pembayaran yang tertulis di NCD gitu. Nah, itu terjadi di periode kedua. Kemudian 2001 Unibank BPKU. Gitu, Bank Beku Operasi. Dan itu kan terjadi berapa tuh? Dari 99 sekitar 2 tahun lebih ya. 2 tahun lebih sejak transaksinya selesai. Kemudian Bank BPKU. Nah, setelah BPKU itu yang saya tahu dari dokumen ya, saya karena saya lihat dokumen itu terus kemudian terjadi ini proses di internal CMNP. Apa itu proses di internal? Ya kan ini kalau kita lihat data itu kan NCD ini terdaftar di bukunya CMNP. Dan ada di bukunya Unibank, itu jelas, gitu kan semua publik bisa melihat juga, karena ini kan TBK ya, bisa dilihat. Jadi NCD itu memang terdata di buku masing-masing, sehingga CMNP setelah BPKU dia melakukan adjustment di internal, kan perusahaan biasa, dia melakukan adjustment segala sampai di satu titik itu dihapuskan di buku CMNP, di write off, di write off gitu. Dan itu disetujui sama direksi komisaris segala. Saya malah dapat ini, coba saya bawa. Tapi nggak saya print semua. Jadi ada laporan dari Nindyo and Associate, Capital Market Consulting, itu laporan pemeriksaan segi hukum dan pendapat hukum atas PT Citra Marga Nusa Pala Persada. Nah, di sini disebutkan kalau diberikan persetujuan dan pengesahan atas laporan direksi perihal neraca laporan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004. Jadi artinya dari sisi CMNP pada saat itu sudah selesai, dari sisi bukunya sudah. Bahkan kalau dari data, tapi saya belum dapat hard copy-nya ya. Itu sudah diadakan ini kuasi organisasi di dalam pembukuan CMNP. Itu yang saya dapat info dan saya lihat angka-angkanya, tapi saya belum dapat hard copy-nya, jadi saya belum bisa tunjukkan dan perlu sama-sama kita lihat benar nggak itu sudah dilakukan kuasi organisasi. Itulah cerita panjang. Tadi Bung Kris, Anda menyebutkan pada tahap pertama ini udah diserahkan ke dari Unibank ke CMNP. Unibank. Dari Unibank ke Sehingga CMNP. transaksi antara mereka. Dan dalam hal ini Pak HT ya sebagai Behit ya waktu itu bisa mengatakan dia sudah tidak terlibat lagi gitu, Pak. Dia kan selesai. Nah, kenapa begitu, Pak? Itu bagaimana peraturannya? Apakah kan banyak yang juga bilang ini kan negotiable bond ini adalah berdasarkan atas nama gitu ya, sehingga tidak bisa melepaskan. Tapi kan ini udah selesai katanya, jadi tinggal urusan nama CMNP dengan si Unibank. Kira-kira peraturan mengenai hal ini gimana ya? Jadi gini, memang benar kalau NCD itu atas nama. Nah, atas namanya itu memang atas namanya CMNP, bukan atas nama Behit gitu. Dan dan si ini posisinya Behit pada saat itu memang arranger. Jadi arranger untuk terjadinya transaksi ini gitu. Memang kan karena sekarang rame di medsos juga kan, terus mempertanyakan kok arranger ini yang sengaja segala ya. Kalau rumor seperti itu ya saya nggak dalam kapasitas untuk rumors against rumors gitu ya. Saya nggak dalam kapasitas untuk menjawab rumors dengan rumors gitu. Tetapi antara faktanya adalah transaksi it's done. Transaksi sudah selesai gitu. Dan batasnya waktu itu kenapa melepaskan? Sebenarnya bukan melepaskan karena memang pekerjaannya sudah selesai karena hanya sebagai arranger gitu. Jadi menurut regulasinya arrangers ini setelah mempertemukan kedua belah pihak dan dua belah pihak sudah setuju, maka tugas dari arrangers itu selesai tidak terkait lagi dengan transaksi ini. Selesai. Sebenarnya bahasa lebih familiar saya suka nyebutnya broker.
Kayak kita beli rumah gitu kan, kalau brokernya sudah mempertemukan pembeli, penjual, dan transaksi, ya brokernya pergi. Kalau rumahnya bocor segala kan urusan masing-masing. Kurang lebih gitu sih. Nah, kalau yang beredar kan di masyarakat luas ya, dan termasuk di media sosial, itu ada persangkaan, ini Pak Haritanu sebenarnya udah tahu nih, apa namanya, Unibank nih bakal masuk bank beku operasi, artinya bakal ditutup gitu. Sehingga kalau itu ditutup, jadi udah tahu nggak bisa dibayar, kira-kira begitu. Gimana tanggapanmu? Kan rame. Ya, gini. Kalau saya lihat gini, fakta aja. Kita lihat fakta. Satu, tahun 1999, ketika transaksi terjadi, itu Unibank masih salah satu bank yang baik situasinya. Dan 2 tahun setelah itu, saya pikir tidak satu orang pun di Indonesia yang tahu bahwa bank ini akan ditutup. Kenapa saya bilang begitu? Pertanyaannya gini, kalau ada yang tahu 2 tahun sebelum ditutup, itu sudah pasti ras, nggak karu-karuan. Karena bank kan kepercayaannya. Jadi sebenarnya dugaan-dugaan itu dengan mudah dipatahkan kalau kita mau melihat fakta. Artinya gini, jangankan ini tahun 99 yang informasi masih terbatas. Sekarang saja yang sudah keterbukaan informasi, dengan mudah orang tahu. Pertanyaannya, ada nggak yang bisa tahu berapa tahun lagi bank ini akan ditutup? Atau jangankan tahun, bulan mungkin. Kalau tahun terlalu jauh, bulan. Ada nggak yang tahu? Jawaban saya, sepanjang yang satu nggak ada yang tahu, Pak. Kalau ada yang tahu, orang sudah nggak karu-karuan. Saya pikir nggak ada yang tahu. Jadi Anda ingin mengatakan sebenarnya tuduhan itu mengada-ngada, begitu jawaban? Iya. Gini, satu itu mengada-ngada. Terus 2, kalau saya kan dari Malang ya, kalau di Jawa itu ada istilah gaduk logi. Jadi dicocok-cocokkan. Oh, ini begini, cocok logi. Digaduk-gadukkan gitu. Oh, ini jangan-jangan cocok ini. Tapi pertanyaan saya gini, oke, kita boleh berdiskusi mengenai itu, tapi saya ingin nanya, ada nggak sih orang tahu kalau siapapun ya, kecuali kalau pemerintah itu beda ya, tetapi di swasta atau di masyarakat, ada tidak orang yang bisa tahu, setahun lagi bank ini tutup, 2 tahun lagi bank ini tutup. Ada tidak? Kan itu pertanyaannya. Kalau saya bilang, nggak ada. Siapa yang tahu? Kalau saya tahu, katakanlah saya sekarang nabung di bank A, saya tahu sekarang ini, saya langsung ambil uang saya. Atau sekarang saya taruh deposit, karena pasti dikasih bunga tinggi dong. Tapi kan saya nggak tahu. Jadi menurut saya gini, boleh kita suudzon gitu, kita boleh berasumsi, tapi kan nggak ada salahnya juga kalau itu diberi background fakta juga gitu. Mungkin waktu gitu itu, penjelasan saya. Unibank ditutup karena apa ya, Pak? Karena maksud saya faktor-faktor yang utama, apakah dia tidak bisa bayar? Itu kan karena gelombang yang bank-bank itu. Dampak Krismon kan. Saya persisnya nggak tahu, karena kan setelah itu terus diambil BPPN. Diambil BPPN, dan kalau nggak salah semua kan pindah ke BPPN kewajibannya gitu. Jadi bank beku operasi setelah itu kan bukan Unibank aja kan, banyak bank lain. Banyak sekali. Itu di periode kewajiban Bank Unibank nggak diambil sama BPPN. Maksud saya kewajiban kepada CMNP ini. Kalau secara hukum harusnya diambil. Harusnya diambil kan? Harusnya diambil. Ya. Iya. Dan kalau yang saya pernah tahu ya, itu mereka sudah pernah urus sendiri, jadi pernah gugat-gugatan juga tuh antara CMNP dengan si BPPN. Seingat saya begitu. Seingat saya. Datanya bisa dicari sama masyarakat kan. Itu sampai ke pengadilan. Pernah gugat-gugatan sendiri. Justru di situ kalau saya ngelihat, justru di situ sebenarnya mereka sudah tahu bahwa kepada siapa mereka harus berurusan, ya kepada Unibank atau BPPN. Sebenarnya ya. Tapi mungkin nggak tahu, mungkin frustasi kali, nggak ada yang akhirnya balik lagi. Jadi ramai. Dalam konteks itu kan beredar juga banyak kabar, banyak isu atau apa. Ini sebenarnya dibuat nih sama Behit waktu itu. Ini bodong nih ininya negotiable bond-nya ini. Ini gimana tanggapan? Gini, kan tadi udah saya sampaikan tuh bahwa setiap bond itu sudah
diberi undertaking secara keseluruhan. Jadi semua bondnya itu bukan bond, NCD. Semua NCD itu sudah diberikan letter of undertaking dari Unibank. Terus persatuannya itu sudah dimintakan konfirmasi langsung. Nah, ini yang perlu garis tegaskan, bahwa konfirmasi itu dilakukan dan diminta langsung dari CMNP ke Unibank. Terus kemudian Unibank jawab, oke, confirm ini benar, ini benar, ini benar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau ini rekayasa, apakah kita mau mengatakan bersama-sama melecehkan direksi Unibank dan institusi bank yang segitu besar? Ada tuduhan gitu. Iya. Bung Haritano, Pak Haritano, Pak HT kerjasama aja sama Unibank katanya tadi seperti Anda bilang. Tanggapan Anda terhadap hal-hal semacam ini gimana? Gini, kalau saya melihat tidak ada satu dokumen pun yang menyatakan itu pertama. Lalu kedua, apakah ada logika yang bisa nyambung itu? Kebetulan dari sisi logika juga tidak ada, gitu. Nah, kemudian apa yang tersisa? Yang tersisa ya rumors, gitu. Yang tersisa kan rumors. Karena satu, kalau kita pendekatan kan gitu kan, kalau pertama kalau legal secara hukum kan kita lihat dokumennya ada nggak? Ada. Terus logikanya nyambung nggak? Enggak. Kenapa? Karena gini, ketika transaksi sudah selesai, itu korespondensi terbuka antara si CMNP dengan Unibank dengan bukti-bukti yang tadi saya sampaikan. Itu langsung nih mereka berdua. Dan Unibank kan ada direksi sendiri, CMNP ada direksi sendiri, ada pengurus sendiri. Ini sudah langsung tanpa ada dibatasin apa-apa, kan mereka langsung koresponden. Nah, bagaimana caranya gitu? Mau mengerin seperti itu, karena ini dua institusi yang besar gitu. Rasanya nggak mungkin. Jadi secara logika juga nggak mungkin gitu. Makanya saya tadi berani bilang, ya yang tertinggal hanya rumor gitu. Jadi yang kayak gitu tuh tidak, menurut Anda tidak yuridis ya, lebih tidak yuridis, tidak yuridis. Rumor-rumor gitu ya. Iya. Nanti kalau gini kita bisa ngerumorin yang lain loh. Saya bisa bilang, Monas tuh jangan-jangan punya saya gitu, terus gimana? Iya kan susah kalau paling gitu. kan emasnya disumbang dari Anda ya. ya. Nah, menurut Anda ini kan udah digugat ya, gugatan udah diterima. Iya, sudah. Kapan akan sidang pertama? Kalau nggak salah sidang pertama tanggal 13 ya. Maret ini? Maret. Sudah ini sekali ya. Nah, tapi baru sidang pertama. Iya, sidang pertama. Apa yang ada persiapan khusus nggak untuk menghadapi gugatan ini? Ya, enggak sih kalau khusus ya. Gini, persiapan yang biasa kita lakukan kalau ada gugatan gitu. Jadi ya kita tunjuk lawyer gitu. Kita tunjuk kantornya Pak Hotman kan juga. Selain dari tempat saya ada Pak Hotman nanti untuk menangani kasus ini. Terus ya kita siapkan bukti-bukti segala. Ya kita ikutin proses lah. Yang normal aja persiapan. Iya. Sebagai lawyers yang normal ya. Kan di dalam gugatan itu turut tergugat adalah Teddy Kasadi ya dan Sulistyo ya. Oh iya, Pak Tito. Kan ini adalah direksi dari CMNP. Iya. Kenapa ya mereka digugat juga? Kalau di dalam gugatan itu? Kalau itu katanya cuman ini tuh supaya nggak kurang pihak gitu. Iya. Tapi kenapa direksinya sendiri? Nggak tahu saya. Nggak tahu saya. Karena kalau saya baca di situ tulisannya begitu, katanya apa? Supaya tidak kurang pihak. Gitu. Tidak ada kaitan dengan material perkaranya? Enggak. Untuk kedua enggak. Nah, Pak Kris ya, ini kan sudah lama ya, hampir 24 tahun. 26 ya, 26. Kalau presiden udah ganti berapa kali itu? Nah, tapi sebelum ke sana saya mau tanya mengenai jumlah gugatan yang fantastis itu ya. Oh iya. 103, sekian triliun ya. Apa tanggapan Anda? Itu udah including 2% bunga tiap bulan katanya. Iya. Ya kalau NCD-nya sendiri kan 28 juta. Ya, 420 miliar kurang lebih ya. Yang ditransaksikan. Ya. Ya terus kan ditambahin di situ ada bunga dan sebagainya. Kalau saya ngelihat gini,
mungkin karena ini sudah cukup lama Ya. gugatan ini, memang harus ada sesuatu yang bombastis gitu kan. Hmm. Dia angkanya segitu, cuman pertanyaannya kan nanti proses pengadilan yang membuktikan. Kalau tanya saya pribadi, dari pengalaman saya selama ini, ya jauh panggang dari api ya, gitu. Karena apa namanya, itu angkanya itu saya juga nggak tahu, ngitungnya mereka. Tapi itu apa namanya, saya juga kami juga menghargai itu kan gugatan ya. Tentunya mereka punya rasionalitas sendiri gitu. Tetapi memang rasionalitas itu patut dipertanyakan gitu. Kok bisa segitu? Dan kalau dilihat gugatannya, ya memang benar itu bunga berbunga gitu, jadi panjang sekali. Ya, tapi kalau nggak segitu itu tadi saya bilang, kalau nggak segitu kelihatannya nggak bombastis. Jadi jumlah itu lebih untuk mencari perhatian ketimbang perhitungan yang real, yang benar gitu ya. Ya, ini kan acara podcast kan, acara santai-santai kan. Kalau acara santai jawaban saya gini, ya inilah kan kadang orang itu perlu juga untuk MPO, menarik perhatian orang. Gitu ya. Asal nggak nanti jadi PHP. Apa itu? Pemberi harapan palsu. Nah, kalau dilihat dari perjalanan 26 tahun tadi, kira kok muncul lagi nih. Ini kan sebenarnya pernah muncul dulu ya, 10 tahun lalu sempat rame juga ya. Sekarang muncul lagi nih. Kenapa nih Bung Kris? Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu. Terus terang kalau itu saya nggak tahu. Juga nggak berani menerka-nerka gitu. Karena kalau yang namanya menerka itu kan bisa macam-macam ya. Macam-macamnya bisa. Kalau saya bercandanya sama teman-teman gini, apa iya butuh duit gitu? Apa iya ini pingin dapat tambahan? Tapi ini kan ngomong sama teman-teman gitu ya, bercandanya begitu saya. Tapi kalau secara hukum dan logika, saya nggak ketemu jawabannya kenapa sekarang gitu. Apalagi pihak-pihaknya sudah banyak berubah kan. Apalagi ini sudah dihapus bukukan oleh CMNP gitu. Makanya di write off tadi ya. Iya, di write off. Kan ada dari auditor segala sudah menyatakan itu gitu. Terus sekarang muncul, itu saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Apakah kasus ini kan banyak di luar diperbincangkan terkait dengan situasi politik gitu? Bisa jadi sih. Bisa jadi karena sekarang ini kan setiap peristiwa yang dalam tanda kutip ya anomali, biasanya orang akan mencari background yang lain gitu. Dan kebetulan variabel yang paling mudah untuk dilekatkan ke peristiwa-peristiwa anomali biasanya background politik, variabelnya politik gitu. Jadi maksud saya begini, apakah ini terkait dengan politik? Tidak tahu saya. Tetapi yang pasti ini akan variabel yang paling mudah untuk diceplokin kemana saja ketika keadaan anomali. Gitu. Itu aja sih jawaban saya. Jadi bisa iya, bisa enggak. Oh gitu ya. Iya. Atau analisis orang aja gitu ya. Atau analisis orang, atau itu tadi saya bilang, ini anomali. Maka orang-orang mencari variabel apa yang paling pas gitu. Maka dimasukkan variabel politik. Mungkin begitu. Politik sendiri kan macam-macam. Ada yang bilang politik kalau politik praktis berarti kan kepartean. Kalau politik mengenai kekuasaan kan mengenai pemerintahan kan gitu. Nah, itu variabel-variabel itu ditempatkan untuk menjawab kenapa ini kok aneh gitu. Karena memang aneh 26 tahun, Pak. Iya. Itu kalau dulu zamannya Pak Harto sudah pemilu berapa kali itu? Berpelita sudah. Kalau hubungan personal gimana sih antara Pak HT dengan dulu kan CMNP ini kan Mbak Tutut kan? Dulu. Iya, Mbak Tutut. Dan kemudian take over dengan Pak Yusuf Hamka. Saya nggak tahu juga berapa persen bagiannya. Ya, makanya apakah ada urusan personal gitu antara Pak HT misalnya dengan Tutut atau dengan Yusuf Hamka? Kok ini perkara ya kayak orang bercinta terus benci gitu loh. Gini, kalau saya sebatas kuasa hukum, saya enggak melihat itu. Nah, kebetulan secara pribadi saya juga sering bersinggungan dengan Pak HT gitu. Dia kelihatannya kalau berteman itu mudah dengan semua orang gitu.
Jadi kalau ada yang sakit hati mungkin orang lain kali ya, gitu. Tapi kalau dari sisi Pak Ati yang saya kenal, dia orangnya kan cair, cair, mudah mudah akrab gitu ya, mudah akrab. Kalau ada yang nggak cocok segala ya itu biasa kan. Tapi juga cepet gitu untuk meritify itu ya, membenarkan itu. Jadi kalau ada yang misunderstanding dengan sikapnya atau dengan mungkin itu permasalahan orang lain kali ya, bukan permasalahan Pak Haritanu, mungkin begitu kali. Dalam konteks ini kecil kemungkinan terjadi hal semacam itu ya. Kalau dari sisinya sampai beberapa kali saya diskusi ini ya, khusus mengenai ini, itu nggak muncul, dan teman-teman yang sebelum-sebelumnya kan karena sudah lama kan. Juga ngelihat kayaknya nggak ada gitu. Tapi nggak tahu kalau dari sisi yang sana ya, dari sisi tadi kan disebut Pak Yusuf Hamka dan sebagainya, mungkin nggak tahu, mungkin ada sesuatu ya, kita nggak tahu gitu. Ya gitu. Ini Pak Kris juga kita kan ini zaman udah komunikasi yang sangat terbuka. Dan bahkan ada juga bilang no viral, no justice, nah, gitu ya kan. Iya. Jadi kalau kita lihat nih kan kayak ada perang juga kan dari pihak lawan juga di media sosial. Nah, bagaimana Anda melihat kaitannya dengan aspek-aspek yuridis yang sedang disengketakan? Ya, gini. Sebenarnya kalau no viral, no justice itu, saya kadang bilang ya mungkin ada benernya ya. Karena kalau nggak viral gimana orang bisa tahu kan gitu kan. Tapi itu di satu sisi, tapi di baliknya memang kadang itu dipakai untuk framing public opini. Makanya saya bilang gini, di dunia digital yang sekarang ini, mari kita sama-sama untuk bermedsos dengan mungkin kalau bahasanya pemerintah dengan bijak ya. Tapi intinya gini, kita kan perlu literasi ya. Salah satu penyebab yang menjadi keprihatinan kita sama-sama ini kan bagaimana literasi masyarakat ini tumbuh gitu. Jadi untuk yang medsos segala, jangan mau kita di-framing oleh hal-hal seperti itu tanpa tahu kebenarannya. Memang mencari kebenaran itu kadang melelahkan gitu. Tetapi yang namanya kebenaran, dia tidak pernah tidur dan tidak pernah kalah. Gitu kalau saya bilang. Orang Jawa bilang Gusti Allah ora sare. Boten sare. Boten sare. Iya. Nah, untuk orang yang cari-cari ya mungkin kalau saya balik lagi ya begitu tapi jangan begitulah. Ono yang ono nek ojo ngono gitu. Iya. Sekarang kalau ke substansinya ya apa yang akan dijawab, apa yang akan diberi, kan gugatannya sudah terbuka juga juga yang akan dijawab oleh pihak MNC Asia Holding ini. Ya kalau jawaban yang detailnya mungkin nanti pas di persidangan ya. Tapi mungkin gini, intinya gini, kan selalu kalau sidang pengadilan itu ada dua substansi pokok kan. Pertama mengenai kompetensi, apakah itu absolut, apakah itu relatif. Lalu kedua mengenai pokok perkara. Dan mengenai provisi dan sebagainya. Ya kita akan menjawab dalam koridor itu. Jadi pertama pasti kita akan melihat lagi mengenai kompetensinya. Lalu artinya kedua, kewenangan pengadilan untuk menangani ini ya termasuk orang segala macam lah di situ kan. Kompetensi kan macam-macam. Ada yang relatif, kalau itu kan absolut. Tapi kan ada kompetensi relatif juga yang bisa kita pertanyakan gitu kan. Lalu yang kedua mengenai pokok perkara. Kalau pokok perkara dengan bukti-bukti yang ada, gitu, kita punya keyakinan cukup kuat posisi kita, gitu. Di kalau luar ini, faktor lain ya. Sebelum nanti dilanjutkan itu kan 26 tahun ya. Gimana mengenai tenggang waktu kadaluarsa gitu kan? Iya, kalau itu kan di perdata, nanti kita mungkin akan lihat juga dari sisi itu, gitu. Tapi yang yang saya surprise itu, ini kan 26 tahun yang lalu. Iya. Pertama gugatan masuk, saya dulu pikir umur 26 tahun dulu umur. saya masih remaja sekali. Saya masih kinyis-kinyis gitu. Saya masih jadi model itu majalah Trubus. Enggak jadi pertama kali gugatan itu saya pikir,
ini dokumennya di mana gitu. Tapi saya salut ada rekan di kita punya dokumen itu lengkap. Lengkap sekali, makanya saya bisa bawa sebagian. Saya bilang bukan main, saya bilang bisa nyimpen kayak gitu kan. Kita biasanya kalau udah ini tumpukan gitu, ini enggak. Saya bilang wah bukan main, hebat. Ya jadi mudah-mudahan kita cukup siap lah. Gitu. Ini kan di masyarakat juga ada catatan nih, Pak HT katanya untouchable, nggak pernah kalah kalau di dalam hukum. Ini gimana nih? Apakah pada kasus ini probabilitasnya kayak apa gitu, Bung Kris? Nggak pernah kalah ya? Iya, hampir nggak pernah Gitu ya? kalah ya di dalam persoalan-persoalan korporasi ya. Mungkin gini, kalau jawaban saya gini, ya kalau nggak salah ya nggak kalah kan gitu. Karena ini kan bukan masalah, balik lagi tadi kan sempat nyinggung politik ya. Yeah. Kalau politik itu kan bisa orang nggak salah tapi kalah gitu. Tapi ini kan masalah hukum. Kalau masalah hukum salah ya salah, nggak ya nggak gitu kan. Nah, yang saya ikuti selama ini itu gitu yang terjadi. Ya memang nggak salah, makanya ya. Tapi yang kasus benar-benar ke pengadilan kayaknya juga nggak begitu. Apa ada ya? Saya nggak begitu. Karena di memori saya mengatakan yang benar di pengadilan kayaknya enggak ya. Biasanya rumors ya. Maksudnya gimana? Jadi sampai proses persidangan gitu tuh sepertinya sedikit hampir nggak ada sih seingat saya. Yang ada rumors. Jadi ada isu ini terkait masalah ini, ada isu ini terkait masalah ini gitu. Tapi nggak yang real bener sampai di sidang itu nggak banyak ya? Nggak banyak. Mungkin satu, mungkin kurang dari nggak banyak lah seingat saya, sedikit sekali. Makanya kalau ada yang bilang itu mungkin gini, mungkin ada rumors A gitu dikaitkan, tapi terus kemudian rumorsnya hilang gitu. Tapi yang mungkin yang teman-teman atau masyarakat lupa adalah yang hilang tuh sebenarnya rumorsnya, karena kasusnya memang nggak ada gitu. Nah, mungkin gitu mungkin. Jadi image-nya ini tadi istilahnya untouchable, kayak film aja. Kan ada itu film untouchable. Enggak lah. Ini kan negara hukum, enggak lah. Enggak. Berarti kalau tapi nggak pernah kalah dalam konteks mungkin rumor sekali ya. Rumor. Berarti kalau lampu merah saya pikir ditilang juga tuh kalau untouchable di film itu nggak ditilang. Iya. Malah wartawan yang sering nggak. Iya. Nggak pakai kartu pers. Saya sih nggak pernah, Pak. Saya pernah tapi nggak mempan. Gitu apa? Iya. Tampangnya tampang bos sih Pak Kris. Enggak lah. Saya pernah gitu katanya yang nangkep. Terus apa kaitannya katanya? Udah turun dulu katanya gitu. Nggak laku. Gitu ya. Nggak kasih kartu pengacara juga sekalian. Enggak lah. Malu lah. Problem ya. Malu. Kan udah emang salah. Iya. Kalau menurut Bung Kris, kira-kira bermuara kemana ini kasus akhirnya? Apakah para pihak akan tanda kutip bersikeras bahwa ini akan dijalankan sampai proses selesai, ataukah ada mungkin win-win solution misalnya di mediasi atau apa dalam prediksinya Pak Kris? Gini, kalau proses formal sidang kan nanti ada periode mediasi. Ya kita ikut aja lah proses itu, kita lihat karena belum tahu. Tapi yang jelas kalau dari posisi sampai per hari ini ya namanya kita digugat terhadap sesuatu yang memang valid ya. Valid dalam arti produk yang valid di 26 yang lalu, ya kita pasti akan berusaha maksimal untuk menjawab itu gitu dan membuktikannya. Ini kan kalau pengadilan kan bukti. Kalau di medsos kan statement ya. Gitu, siapa yang kencang berteriak maka dia yang didengarkan gitu. Kalau di perdata kan ada konvensi dan rekonvensi ya, melakukan gugatan balik nggak di dalam gugatan? Itu yang lagi kita diskusi juga dengan timnya Pak Hotman. Iya. Kan bisa itu dilakukan. Bisa. Iya. Tapi kalau 103 gitu mau gugat baliknya juga, 103. Saya itu pertama baca sampai saya baca. Ini beneran ini, saya bilang gitu. 103 triliun kira-kira kalau uang 10 ribuan berapa banyak? Iya, makanya. Berapa kilometer itu ya? Bahaya itu gugatannya. Tapi Anda melihat ini hanya sekedar sesuatu yang menarik perhatian tadi,
ataukah memang ada, tentu kalau dia menggugat pasti ada tujuannya ya. Tujuannya pertama tentu tujuan sesuai material ya, gugatannya ya, petitumnya dan segala macamnya. Mungkin kedua ada hal-hal lain ya. Nah, kalau Anda lihat ini gugatan ini ya, dalam prediksi Anda tentu Anda nggak bisa tahu persis kan. Nanti jawabannya tanyain aja ke ya, CMNP ya kan. Tapi dalam analisis Bung Kris sendiri apa kira-kira? Gini, kan kalau saya pribadi begini, jadi gini, yang di dalam CMNP itu sebenarnya kan tidak semuanya orang baru, gitu. Ada figur-figur yang dari zaman waktu 99, gitu. Dan figur-figur ini memang tahu persis, itu menurut saya, tahu persis. Tapi terus terang saya nggak bisa sebut nama, tapi mungkin kita sama-sama tahu siapa yang pada saat itu ada dan sekarang ada. Dan belakangan kan rame-rame, kalau kita baca di berita rame-rame hengkang ya, dari kepengurusan dan sebagainya. Dari kacamata itu, dari sudut itu saja dugaan saya mungkin lebih terfokus ke kepentingan seseorang ini. Kenapa? Karena nggak tahu apakah ada value positif yang mau dia dapat, gitu. Pasti motif ekonomi dong, gitu. Atau ada ketumpangan atensi dari pihak-pihak lain, ya kita nggak tahu. Tapi yang saya lihat agak janggal rasanya, yang istilah saya tadi anomali, ada orang yang tahu persis ketika dahulu apa yang terjadi, terus sekarang apa yang terjadi itu tahu persis, tapi kenapa kok mempermasalahkan dengan framing dan gugatan yang demikian, dalam tanda kutip saya suka pakai katanya bombastis itu, gitu. Jadi semua orang narik. Coba kalau gugatannya 10 juta kan nggak ada yang membahas, nggak ada yang bahas. Mungkin yang gugat juga malu kan, gitu. Jadi harus gede gitu, biar nggak malu-maluin. Gitu sih. Nah, Pak Kris, itu juga kan mereka melaporkan. Bentar, ini tadi sebelum saya podcast, ada yang WA saya. Tapi karena saya belum minta izin, jadi saya nggak nyebutin namanya. Ahli tata negara. Dia bilang gini, ini kok lebih banyak nuansa politis daripada hukumnya, gitu. Gitu ya. Terus saya cuma bilang, siap, udah. Gitu. Nanti saya tunjukin aja PA-nya. Saya tahu lah kira-kira. Jadi kemungkinan nuansa politis besar ya, Pak? Ya kata dia, Kalau kata artinya, saya ya ini hukum. Kan ada orang yang menilai begitu. Tapi kita menganalisis mungkin aja Pak yang dia bilang itu. Ya, makanya tadi saya bilang karena ini anomali, orang menempatkan variabel-variabel yang paling mudah kan. Gitu. Nah, ini kan juga Pak Hati dilaporkan secara pidana kan oleh CMNP kan. Iya. Gimana tanggapan Bung Kris nih? Yang sama, sama nanti ya kalau ada panggilan segala ya kita datang lah, kita tunjukin bukti-buktinya, gitu. Juga nggak ada persiapan khusus kan. Ini gitu. Kok bisa kalau perdata walaupun banyak pertanyaan masih make sense ya di pidana tuh gimana ini ya? Nah itu lebih nggak jelas. nggak gini, apa namanya, ya ini kan sebenarnya sudah gugatan perdata, gitu kan. Juga saya waktu itu juga saya mikirin lah, ini udah gugatan perdata, terus ada pidana juga, gitu. Ini apa galau gitu? Enggak, tapi saya nggak ini bercanda nih. Tapi maksud saya gini, ya nggak tahu kenapa sih, cuman maksud saya lo kok dua hal yang sama gitu dipermasalahkan di dua bidang hukum yang di dua areal yang ranah yang berbeda gitu. Apa maksudnya kan gitu. Nah, karena mau nggak mau sudah ada variabel-variabel politik itu, saya lagi kepikir apa ini termasuk untuk supaya bisa bicara atau apa gitu, saya nggak tahu lah. Tapi yang terang ya prosesnya karena memang LP-nya juga sudah muncul di media kan, ya nanti kita ikutin prosesnya. Harus dihadapi ya. Ya diikutin lah. Maksud terus mau jangan nggak bisa juga. Nah,
Tapi kita juga siap-siap. Nanti mungkin kita juga laporkan lagi, bisa. Lapor balik gitu Iya, ya. bisa. Oke. Apa namanya? Di kasus ini kan juga tadi ada mungkin berkembang latar belakang politik, faktor politik. Pertanyaan saya, mungkin nggak majelis hakim kalau kita terpengaruh tidak hanya yuridis murni, faktor-faktor politik itu kan yang banyak juga orang agak worry gitu ya. Menurut Bung Kris dilihat dari situasi terakhir dan pengalaman sebagai lawyer. Gini, kalau mungkin menjadi pertimbangan bisa saja gitu, menjadi salah satu pertimbangan ya gitu sebelum memutuskan. Tapi sampai sekarang saya itu punya keyakinan gini, banyak orang bilang, wah sistem hukum kita nggak benar dan sebagainya ya. Tapi saya punya keyakinan enggak kok, mungkin nggak benar gitu. Tapi juga nggak sehancur itu gitu. We have to believe gitu. Kita harus percaya bahwa pengadilan itu masih ada gitu, dan kita masih boleh bersandar sama dia gitu. Ya kalau nggak gitu rusak dong kita. Jadi kita harus menjaga kepercayaan itu gitu, dengan tentunya proses ini kita jalani dengan benar supaya ujungnya nanti juga benar gitu. Karena kalau kita sekarang mempertanyakan soal pengadilan segala, lah terus gimana? Bahaya loh. Jadi maksud saya, apalagi tadi Pak Wina podcast 9 oleh 9 fakultas hukum itu kan kita harus sepakat bahwa kita harus menempatkan superioritas pengadilan itu pada tempatnya. Dan Anda masih percaya ya Saya bahwa percaya. pengadilan akan percaya. terlepas dari berbagai kelemahan yang ada Iyalah, gitu ya. Kita harus percaya. Jadi saya harus percaya, kita semua harus percaya itu. Gitu. Oke, Pak Kris walaupun waktu kita singkat nih, tapi udah padat nih. Sebelum kita akhiri, mungkin ada closing statement Anda mengenai kasus ini? Oh, ya gini. Ini kan sebenarnya NCD itu kan portofolio investasi, itu kan. Mungkin terus dirasa oleh JNNP dan direksi komisaris di sana bahwa mereka rugi atau apa gitu kan, karena karena ya Unibank ditutup dan sebagainya, makanya muncul gugatan ini. Cuman kalau saya mau bilang begini, kadang kalau kita nggak pandai menari, jangan lantai yang disalahkan, gitu. Itu aja sih. Gitu ya. Dalam sekali nih. Baik Pak Kris, terima kasih kehadirannya ya. Mudah-mudahan menjawab berbagai isu yang ada di masyarakat. Ya. Demikianlah dialog kita mengenai perseteruan dalam aspek bisnis. Dan kita sudah mendengar tadi dengan Pak Christopher dan jawaban-jawaban yang ada. Dan sebelum mengakhiri, seperti biasa, kami selalu mengingatkan, tegakkan hukum, berikan keadilan. Sampai jumpa pada episode yang akan datang.